warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Adinda Sahra. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai periwayatan hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas. Hadis ditinjau dari segi kuantitas bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada setiap tingkatannya. Sedangkan hadis ditinjau dari segi kualitas bertujuan untuk mengetahui keotentikan dari isi hadis tersebut. Yang pertama akan kita bahas yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang membaginya menjadi 3 bagian dan ada juga yang membaginya menjadi 2 bagian. Golongan yang pertama membaginya menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis mansyur, dan hadis ahad. Golongan yang pertama ini menjadikan hadis mansyur berdiri sendiri, tidak masuk ke dalam kategori hadis ahad. Kemudian golongan yang kedua membagi hadis dalam segi kuantitas menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu hadis mutawatir dan yang kedua adalah hadis ahad. Menurut golongan kedua ini, hadis mansyur adalah bagian dari hadis ahad. Yang akan pertama kita bahas yaitu hadis mutawatir. Secara etimologi, mutawatir berasal dari kata tawatara yang berarti beruntun. Secara terminologi, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta sejak awal sampai dengan akhir sanad dengan didasarkan oleh panca indera. Syarat hadis mutawatir ada 3. Yang pertama, diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa keyakinan bahwa mereka tidak sepakat untuk berdusta. Kemudian, yang kedua, berdasarkan tanggapan panca indera yang berarti bahwa mereka akan menyampaikan berita yang benar-benar berasal dari hasil penglihatan maupun pendengaran mereka sendiri. Kemudian syarat yang terakhir yaitu seimbang jumlah perawi sejak tabaqat pertama hingga tabaqat terakhir. Kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini merupakan hadis yang memiliki tingkat teratas dibanding hadis lainnya. Ini dikarenakan keadilan dan kedabitan para perawi hadisnya itu terjamin dan tidak mungkin untuk berdusta. Kemudian ulama usul membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian, yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dengan susunan redaksi yang persis dan sama. Contohnya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa siapa yang berdusta kepadaku, maka hendaklah dia menduduki tempat duduknya dalam neraka. Hadis tersebut menurut Abu Bakar Al-Bazar diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa hadis tersebut sudah diriwayatkan oleh 60 orang sahabat. Dan Rasul meriwayatkan hadis itu dengan redaksi yang sama. Kemudian hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang rawinya banyak, tetapi dengan makna umum yang sama, walaupun berbeda redaksi dan perincian maknanya. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis ahad. Ulama muhadisin memberikan definisi bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad ini dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Kita akan membahas satu persatu mengenai bagian dari hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi belum mencapai derajat dari hadis mutawatir. Hadis masyhur ini dapat berstatus sahih, hasan, maupun dhaif. Jika memenuhi syarat-syarat hadis sahih baik sanad maupun matanya, maka bisa dikategorikan sebagai hadis masyhur berstatus sahih. Begitu pula terhadap status hasan dan status dhaif. Jika dilihat dari makna, masyhur berarti terkenal ataupun populer. Maka dari itu, ulama hadis membagi hadis masyhur dalam segi maknanya menjadi 3 kelompok. Yang pertama, masyhur di kalangan muhadisin dan lainnya. Kemudian yang kedua, masyhur di kalangan para ahli disiplin keilmuan tertentu. Misalnya pada kalangan fuqaha, muhadisin, ahli nahwu, tasawuf, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, masyhur hanya di kalangan umum.
Kemudian setelah hadis masyhur, yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz yaitu hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tabaqat sanad. Contoh dari hadis aziz ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kita adalah orang-orang yang paling terakhir di dunia dan yang paling terdahulu di hari kiamat." Hadis riwayat Hudzaifah dan Abu Hurairah. Kemudian setelah hadis masyhur dan hadis aziz, yang terakhir adalah hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Menyendiri di sini mempunyai 2 makna. Yang pertama yaitu penyendirian atas dasar jumlah personalia yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini disebut sebagai gharib mutlak. Kemudian makna yang kedua yaitu penyendirian atas dasar sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Ini disebut sebagai gharib nisbi. Lalu, kedudukan hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang sebenarnya tidak pasti berasal dari Rasulullah SAW, tetapi diduga berasal dari beliau. Atau dengan kata lain, hadis ahad mungkin berasal dari Rasulullah, tetapi mungkin juga bukan berasal dari Rasulullah. Maka, kedudukan hadis ahad ini sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Memasuki materi yang kedua yaitu hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih menurut ulama muhaddisin yaitu hadis yang dinukil oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak janggal. Dari pengertian tersebut, ada 5 syarat untuk disebut sebagai hadis sahih. Syarat yang pertama yaitu rawinya bersifat adil. Maksudnya adalah perawi tersebut telah memenuhi syarat-syarat, yaitu seperti Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara kehormatan diri. Syarat yang kedua yaitu sempurna ingatannya. Maksudnya adalah seorang perawi memiliki daya ingat yang kuat dari awal menerima hadis hingga disampaikan kepada orang lain. Syarat yang ketiga yaitu sanadnya tidak terputus. Maksudnya yaitu sanadnya bersambung sampai ke musnad. Yang keempat, sanad dan matan hadis terhindar dari ilat. Yang kelima, tidak janggal. Artinya yaitu hadis yang rawinya maqbul tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajih atau kuat. Dalam hal ini, hadis sahih dibagi menjadi 2, yaitu sahih li zati dan sahih li ghairi. Sahih li zati yaitu hadis sahih yang secara sempurna terpenuhi kriteria persyaratan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Hadis sahih li zati bisa turun tingkatannya menjadi hadis penerbitan perawinya itu kurang sempurna. Yang kedua, hadis sahih li ghairi, yaitu hadis yang rawinya kurang hafiz dan dabit. Namun, ada sanad lain yang serupa atau lebih kuat, sehingga dapat menutupi kekurangan-kekurangannya. Lalu, kehujahan dari hadis sahih. Hadis sahih ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadis hasan dan hadis dhaif. Setelah hadis sahih, yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memiliki syarat-syarat hadis sahih, hanya saja seluruh atau sebagian perawinya kurang debit. Ada ciri-ciri hadis hasan. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Kedua, perawinya adil. Ketiga, terhindar dari ilat. Yang keempat, tidak janggal. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu di antara perawinya terdapat orang yang kurang debit. Dalam hal ini, hadis hasan dibagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairi. Kehujahan hadis hasan. Hadis hasan dapat digunakan sebagai berhujah dalam menentukan suatu keputusan hukum. Kemudian yang terakhir adalah hadis dhaif. Dhaif memiliki arti lemah. Hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Adanya hadis dhaif ini dikarenakan 2 alasan. Yang pertama, karena sanadnya tidak bersambung.
Yang kedua, karena faktor lain seperti sanad dan matan yang cacat. Kemudian, kehujahan hadis dhaif. Para ulama semacam Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hadis dhaif boleh digunakan dengan beberapa syarat. Yang pertama, level kedhaifannya tidak parah. Yang kedua, berada di bawah nas lain yang sahih. Yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini kestabilannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.